Hai semua, sekarang kita akan bahas problem 6.9 sampai 6.11. Pertama-tama, sekarang kita akan bahas problem 6.9. Jadi, dalam problem 6.9, soalnya itu adalah diketahui ada fungsi permintaan dan penawaran untuk dua barang yang saling bergantung diberikan sebagai berikut. Di mana ada Q dimen 1, itu ada minus P1 ditambah 2P2 ditambah 15. Untuk QD2 sama dengan P1 dikurang P2 plus 9, Q1 sama dengan P1 minus 7, Q2 sama dengan 4P2 plus 4. Di mana QD, QS, dan P-nya ini menunjukkan masing-masing kuantitas yang diminta, kuantitas yang ditawarkan, dan juga harga barang X. Kemudian, kita diminta untuk menemukan nilai P1 dan P2 ketika mereka mencapai harga keseimbangan atau ketika di titik equilibrium. Pertama-tama, kita berarti harus mendapatkan dulu persamaannya, supaya kita bisa cari nilai P1 sama P2. Nah, persamaannya itu kita dapat dari mana? Dari QD1 sama dengan QS1, kemudian QD2 sama dengan QS2. Pokoknya sesuai kayak rumus di titik equilibrium yang udah kita pernah pelajarin. Yaitu berarti yang fungsi permintaan sama dengan fungsi penawarannya. Nah, ini kan berarti kita harus samain dulu. Dimana yang kalau misalnya permintaan, misalnya nih QD1 berarti pasangannya sama QS1. Kalau QD2 pasangannya sama QS2, seperti itu. Nah, berarti yang pertama QD1 sama dengan QS1. Jadi fungsi permintaan 1 sama dengan fungsi penawaran yang pertama. Kita berarti tinggal salin aja atau masukin angkanya. Jadi QD1-nya kan yang ini. Minus P1 ditambah 2P2 ditambah 15. Sama dengan QS1-nya itu P1 minus 7. Setelah itu berarti kita pindahin ruas dan kita cari hasilnya sampai dapatlah suatu persamaan, yaitu minus 2P1 plus 2P2 sama dengan minus 22. Ini dapatlah persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, itu berarti fungsi permintaan yang kedua atau QD2 sama dengan QS2, yaitu fungsi sama dengan fungsi penawaran nih yang kedua. Nah, fungsinya itu kita ambil dari soal. Dimana QD2 itu P1 dikurang P2 plus 9, QS2-nya itu 4P2 plus 4. Kemudian tinggal kita pindah ruas dan kita cari aja hasilnya. Berarti 4P2-nya pindah, kemudian 9-nya ini pindah ke ruas kanan, berarti dapatlah persamaan keduanya, P1 minus 5P2 sama dengan minus 5. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini kan kita udah dapat nih. Nah, berarti kita tinggal kita sejajarin dulu bentuknya. Dimana kalau P1 itu sejajar sama P1, P2 sejajar sama P2, hasilnya sejajar sama hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita dapat dua persamaan ini nih, kita itu kemudian bisa cari atau kita ubah bentuknya ke dalam matriks. Di mana bentuknya itu kan A dikali X sama dengan B. Kemudian untuk yang A, itu berarti kita tinggal hilangin aja variabelnya. Jadi kita hilangin P1 sama P2-nya dulu. Kita tinggal masukin angkanya, ininya minus 2, ini 1, ini 2, ini minus 5. Yang penting posisinya itu nggak berubah, posisinya sama. Kita cuma hilangin P1 sampai 2. Nah, kemudian X-nya itu berarti adalah variabelnya. Atau yang mau kita cari. Yang biasa itu huruf-hurufnya. Yang mau kita cari kan P1 sama P2. Berarti kita tulis P1 sama di bawahnya itu P2. Kemudian untuk B itu adalah hasilnya. Dimana ini kan minus 22 sama minus 5. Dan untuk penempatannya juga sama, nggak boleh berubah, harus tetap kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya mau cari P1 sama P2, itu ada rumusnya. Di mana rumusnya itu adalah A inverse dikali sama B. Berarti kita harus cari dulu nih, inverse dari matriks A. Nah, inverse dari matriks A ini, karena ini matriks 4 kali 4, matriks 2 kali 2, mohon maaf. Nah, berarti itu kan lebih mudah carinya.
nggak kayak matriks 3x3. Berarti kita tinggal 1 per determinannya. Kemudian yang ini itu tinggal kita sesuaikan sama rumusnya aja. Gimana 1 per determinan dikali adjoin A. Adjoin A-nya itu berarti kita tinggal ubah aja bentuk, ubah yang ini posisinya, yaitu -2 sama -5-nya kita ubah bentuknya. Kita ubah posisi. Kemudian yang ini, yang 1 sama 2, itu tinggal kita kasih tanda negatif. Nah, itu pokoknya rumusnya itu udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Nah, setelah itu ini kan udah ketemu nih rumus dari inverse matrix 2x2 yang ini. Tinggal kita kaliin sama B-nya. Nah, biar lebih mudah, berarti kita tinggal kaliin dulu nih matriks yang ini sama matriks yang ini. Yang 1/8 ini berarti kita abaikan dulu. Nah, caranya nyarinya itu gimana? Berarti -5 dikali -22, kemudian -2 dikali -5. Kemudian kita jumlahin hasilnya dapat 120, kemudian untuk yang bawahnya itu berarti -1 dikali -22, kemudian -2 dikali -5. Dapatlah hasilnya itu dari perkalian yang bawah itu 32. Kemudian setelah itu tinggal kita kali sama 1/8. 1/8 dikali 120 dapatlah 15. 1/8 dikali 32 dapatlah 4. Nah, jadi dapatlah hasilnya. Di mana P1-nya 15 dan P2-nya itu dapatlah hasilnya 4. Oke, sekarang kita masuk ke problem 6.10. Nah, di problem 6.10 ini diketahui ada harga dari 4 kg daging, 3 kg minion, dan 2 kg rice itu 160. Kemudian ada harga dari 2 kg daging, 4 kg bawang, dan 6 kg rice itu 280. Ada juga harga dari 6 kg daging, 2 kg minion, dan 3 kg rice itu 190. Nah, di sini kita diminta untuk mencari cost atau harga dari setiap item, setiap kilogramnya menggunakan matrix inversion method atau menggunakan inverse matrix. Nah, yang pertama-tama kita harus permisalin dulu, yaitu misalkan meat atau dagingnya itu jadi X, onion atau bawangnya itu jadi Y, dan rice-nya itu jadi Z. Kemudian kalau misalnya udah dipermisalin kayak gini, kita itu buatlah persamaan dari yang diketahui di soal. Nah, di soal itu 4 kg daging, 3 kg minion, dan 2 kg rice itu kan 160. Berarti karena kita udah permisalin seperti ini, kita tinggal ubah aja. Berarti 4 kg daging berarti jadi 4X, 3 kg bawang jadi 3Y, 2 kg rice itu jadi 2Z, sama dengan 160. Nah, untuk yang kedua, persamaan kedua itu 2 kg daging berarti 2X, 4 kg bawang 4Y, 6 kg rice itu berarti jadi 6Z sama dengan 280. Dan untuk persamaan yang ketiga, itu ada 6 kg daging 6X, 2 kg onion jadi 2Y, 3 kg rice jadi 3Z sama dengan 190. Nah, setelah kita cari persamaannya, setelah itu kita tinggal ubah ke bentuk matriksnya. Nah, jadi matriksnya itu kita pecah dulu antara angka-angkanya dengan variabel. Dimana kalau misal buat angkanya itu jadi matriks A, kalau untuk yang variabelnya itu jadi matriks X. Kemudian untuk yang hasilnya itu matriks B. Jadi A dikali X sama dengan B. Nah, matriks A itu gimana cara nyarinya? Nah, itu berarti dari persamaan ini, kita itu tinggal hilangin aja variabelnya. Jadi, kita ambil angkanya. Tapi, dalam peletakannya itu harus sesuai. Jadi, kalau yang X semua harus sejajar gitu. Untuk yang Y-nya harus sejajar juga. Kemudian untuk yang Z-nya juga harus sejajar. Berarti kita tinggal hilangin aja variabelnya di belakang. Jadi, angka semua kayak gini bentuknya. Kemudian, untuk yang matriks X, itu kan isinya variabel. Berarti kita tinggal tulisin aja variabel yang ada. Dimana itu variabel yang ada kan X, Y, Z. Yang meat, union, sama rice.
Nah, dalam peletakannya juga harus berurutan. Berurutan sesuai yang diketahuinya. Sesuai urutan ini, X, Y, Z. Gitu. Kemudian untuk yang B, matriks B itu berarti hasilnya. Nah, hasilnya itu kita tinggal pindahin aja hasil-hasilnya ini ke matriks. Jadinya, tapi peletakannya juga sama, harus berurutan. Jadinya kita dapat matriks seperti ini. Matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, setelah kita udah cari persamaannya, dan juga kita udah cari matriks A, X, dan juga matriks B, kemudian kita cari determinan dari matriks A. Nah, sesuai yang udah dipelajarin juga, determinan itu hanya bisa kita terapkan kalau matriksnya itu matriks square, atau matriks 2x2, atau matriks 3x3, dan seterusnya. Nah, cari determinan itu, kalau misalnya matriksnya 3x3 adalah kita harus tambahin dua kolom seperti ini. Jadi, angka yang dua kolom pertama ini kayak kita salin lagi di belakangnya. Setelah itu tinggal kita kalikan diagonal. Kalikan diagonalnya itu, jadi misalnya kayak 4 dikali 4 dikali 3. Kemudian hasilnya adalah 48. Terus kita tambah 3 kali 6 kali 6 hasilnya 108. Kemudian 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Dikurang sama diagonal yang dari bawah ke atas. 6 kali 4 kali 2 hasilnya 48. Kemudian ditambah 2 kali 6 kali 4 hasilnya 48. Ditambah dengan 3 kali 2 kali 3 hasilnya 18. Kemudian tinggal kita tambahin, dapatlah 164, yang ini kita jumlahin, dapat 114, kemudian kita kurang. Dapatlah hasilnya 50. 50 adalah determinan dari A. Setelah itu, kalau buat cari inverse itu kan berarti kita harus cari join A. Nah, join itu, cara nyarinya itu berarti kita harus cari matriks minornya dulu, kemudian nanti kita pakai angka, pakai simbol-simbol yang plus min plus, yang min plus min, dan plus min plus. Yang kayak gini, setelah itu kita transpose, dan dapatlah itu adjoin. Nah, berarti kita tuh harus cari matriks minornya dulu. Nah, matriks minor itu gimana? Sesuai yang udah dipelajarin kemarin juga. Matriks minor itu berarti kita kayak tutup barisnya gitu. Nah, ini kan matriksnya nih. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, matriks minor itu berarti ini kan M11, berarti kita harus tutup baris per satu sama kolom ke satu. Berarti yang 4, 2, 6, 3. Yang ini. Kemudian sama untuk yang seterusnya, berarti kita misalnya kayak harus tutup baris ke satu, kolom keduanya, baris ke satu, kolom ketiga kita tutup, dan seterusnya. Sampai dapatlah kayak gini. Setelah itu, kalau misalnya kita udah buat di matriks minornya semuanya satu-satu kayak gini, kita harus tambahin jangan lupa angka tambah atau angka kurangnya. Nah, rumusnya itu pokoknya selang-seling gitu. Jadi, kalau ini plus, min plus, berarti bawahnya itu min plus min, ininya plus min plus, gitu. Setelah itu, kita cari determinan dari matriks minornya. Determinannya itu, cara-carinya sama. Kalau misalnya matriks 2 kali 2, itu berarti dikaliin diagonalnya. Jadi 4 kali 3 dikurang 2 kali 6. Hasilnya itu kan berarti 0. Sama juga yang ini, jadi 2 dikali 3 dikurangi sama 6 kali 6. Seterusnya sama juga. Setelah itu, kita dapat matriks yang kayak gini. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah kofaktornya. Setelah udah cari kofaktor, kemudian kita transposin. Karena kan adjoin caranya dia berarti setelah dapat kofaktor harus kita transpose. Nah, transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, ini kan ada 0, 30, min 20. Itu kan jadi baris. Kita ubah ke kolom. Jadinya 0, 30, sama minus 20. Sama halnya dengan yang lainnya. Ini yang tadinya jadi baris, kita ubah jadi kolom, ini jadi baris, kita ubah jadi kolom. Dan jangan lupa juga sama yang tanda tambah atau kurangnya ini, yang harus diterapin di kofaktornya.
Kemudian, setelah kita misalnya udah cari adjoint-nya, kita baru bisa cari matriksnya. Nah, rumus dari matriks itu adalah 1 per determinan dikali sama adjoint-nya. Nah, 1 per determinan. Karena determinan yang kita udah cari, dapatlah 50, kita tulislah 50. 1 per 50. Kemudian adjoint A, itu yang udah kita selesaiin, kita cari kofaktor, sama setelah kita transpose, itu yang ini, kita tinggal salin. Setelah itu, kita kali sama 1 per 50. Jadi matriks yang ini kita kali sama 1 per 50. Kemudian kita cari aja hasilnya. Jadi 1 per 50 dikali 0 kan hasilnya 0. 1 per 50 kali 30 dapatlah 3 per 5. 1 per 50 dikali minus 20 min 2 per 5. 1 per 50 dikali minus 5 min 1 per 10. 1 per 50 kali 0. 0. 1 per 50 dikali 10 dapatlah 1 per 5, 1 per 50 dikali 10, 1 per 5, 1 per 50 dikali minus 20, min 2 per 5, 1 per 50 kali 10, dapatlah 1 per 5. Seperti itu. Nah, ini hasil dari inverse. Nah, tapi soalnya kan kita juga harus cari nih, 1 kilogram meatnya itu berapa, 1 kilogram unionnya berapa, dan rice-nya berapa. Nah, berarti ini belum selesai sampai di sini. Nah, karena udah ada X, Y, Z yang tadi, yaitu matrix X, berarti kita harus tulis X, Y, Z sama denganin. Karena kan ini yang kita cari, nilai X, Y, Z-nya. Kemudian tinggal kita kaliin aja matriks dari inverse dari matriks A dikaliin sama hasil yang di B. Jadi X sama dengan A inverse dikali sama B. Nah, A inverse ini sebenarnya kalian boleh nih, kalau misalnya mau langsung ambil angka yang udah dalam bentuk per kayak gini. Cuma di sini biar lebih mudah, jadi kita ambil yang angka dari yang ini, dari step yang masih ada 1 per 50-nya. Itu supaya lebih mudah ngitungnya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung yang ini juga nggak apa-apa, boleh banget. Nah, setelah itu, kita tinggal kaliin aja. Dalam perkaliannya itu berarti 1 per 50-nya ini kita abaikan atau kita diamin dulu, dimana kita harus kaliin dulu ya matriks ininya dikali sama matriks hasilnya. Berarti kita harus kaliin dulu nih matriks ini sama matriks ini. 0 dikali 160 berarti 0, minus 5 dikali 280 minus 1400, 10 dikali 190 1900. Kemudian untuk baris kedua 30 dikali 160 berarti 4800, 0 dikali 280 0, minus 20 dikali 190 minus 3800. Kemudian untuk baris ketiga, minus 20 dikali 160 minus 3200, 10 dikali 280 2800, dan 10 dikali 190 1900. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahin atau kurangin sesuai sama yang udah kita dapetin ini. Dimana 0 dikurang 1400 tambah 1500 itu dapat 500. Kemudian untuk yang 4800 tambah 0 dikurang 3800 dapat 1000. Minus 3200 tambah 2800 ditambah 1900 dapatlah 1500. Setelah itu, kalau misalnya kita dapat yang ini, kita tinggal dikalikan sama 1 per 50-nya. Jadi 1 per 50 dikali 500 dapatlah 10, 1 per 50 dikali 1000 dapatlah 20, 1 per 50 dikali 1500 dapatlah 30. Nah, berarti setelah itu kan kita dapat nih angka X, Y, Z-nya. Di mana kita dapat X atau harga 1 kg meatnya itu 10, kemudian Y atau harga 1 kg unionnya 20, dan Z itu harga 1 kg rice-nya 30. Kemudian kita bahas problem 6.11. Nah, pada problem ini kita diminta untuk menggunakan Cramer's rule untuk mencari nilai dari A, B, dan C, di mana terdapat 3 persamaan. Nah, langkah pertama adalah kita harus ubah dulu ke dalam bentuk matriks, di mana ini kan jadi matriks A, X, dan matriks B. Nah, untuk mencari matriks ini, yang pertama-tama itu, berarti kita harus hilangin variabel atau hilangin huruf-hurufnya.
dengan posisi yang peletakannya itu sama. Jadi kayak yang angka 2, terus minus 1, 3 itu kita taruh sejajar, kemudian di sebelahnya itu ada 1, 2, 1, kemudian ada 1, 1, 3, seperti ini. Kemudian untuk matriks X atau yang isinya itu variabel, itu berarti tinggal kita tulis variabelnya aja, di mana ada A, B, dan C. Kemudian untuk matriks ini, itu matriks hasil, di mana hasil yang udah di sebelah angka sama dengan itu, yang 4, 2, sama minus 2. Nah, ini adalah matriks normalnya, itu matriks A. Kemudian, kita selanjutnya adalah mencari determinan. Mencari determinan dari matriks A. Nah, caranya itu sama, kayak kita cari determinan matriks 3 kali 3 yang biasa. Di mana kita tuh harus tambahin dulu 2 kolom di sebelahnya, supaya kita bisa cari matriksnya. Berarti yang 2 kolom ini kita pindahin dulu, kita tulis lagi di sebelahnya. Setelah itu kita tinggal cari aja. Gimana kayak yang ini kita diagonal, jadi 2 dikali 2 dikali 3, terus ditambah 1 dikali 1 kali 3, terus 1 dikali minus 1 dikali 1. Dikurang sama dari bawah ke atas. Jadi 3 dikali 2 kali 1, terus ditambah 1 dikali 1 dikali 2, terus 3 dikali 1 dikali minus 1. Dapatlah segini. Setelah itu tinggal kita tambah atau kita kurangin aja. Jadi dapatlah 14 dikurang 5, hasilnya 9. Determinan normalnya, determinannya itu dapat 9. Nah, kemudian dalam Cramer's rule ini, kita itu berarti harus cari determinan dari A, determinan B, dan determinan C. Nah, yang pertama kita harus cari determinan dari A. Nah, matriks A-nya ini, itu angkanya berarti kita ambil dari yang ini. Nah, tapi kalau misalnya di dalam Cramer's rule ini, untuk mencari matriks A, itu berarti yang ada A-nya itu, nah ini kan ada tuh, satu kolom ini kan isinya A semua. Itu kita ganti dengan hasilnya, dengan kolom yang isinya hasilnya, angkanya gitu. Dimana harusnya kan 2 minus 1 sama 3 untuk yang A-nya itu deretan A. Tapi kita tuh kita hilangin, kita ganti sama hasilnya. Nah, jadi kayak gini. Kan hasilnya 4, 2, minus 2. 4, 2, minus 2. Sementara untuk yang B sama C-nya itu sama, tetap. Jadi 1, 2, 1, 1, 1, 3. Tetap gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita udah cari matriks A-nya, kita tinggal cari determinan dari A. Determinan itu caranya juga sama, kayak kita mencari determinan matriks 3 kali 3 biasa. Kita itu berarti harus salin dulu 2 kolom di depan ini. Kemudian tinggal kita cari pakai diagonal-diagonalnya. Di mana yang dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Dapatlah determinan A itu 18. Kemudian untuk mencari matriks B dalam Cramer's rule ini, itu berarti yang B-nya kita hilangin, kita ganti pakai angka hasilnya. Nah, berarti ini kan ada 2 minus 1, 3. 1, 2, 1. Nah, 1, 2, 1-nya ini, yang kolom isinya B semua ini, kita ganti sama angka hasilnya, yang 4, 2, minus 2, yang ini. Kemudian untuk yang C-nya masih sama, yang A-nya juga masih sama. Gitu. Nah, setelah itu kita tinggal cari determinan B-nya. Caranya juga sama. Kita dari matriks B yang udah diketahuin, kita tinggal salin aja 2 kolom di depannya. Kemudian kita tinggal kaliin dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas. Dapatlah determinan B-nya itu 36. Kemudian untuk matriks C, itu caranya juga berarti ya matriks itu kan 1, 1, 3. 1, 1, 3-nya ini kita hilangin, kita ganti sama angka hasilnya. Jadinya dapat matriksnya itu kan ini yang deretan yang A, yang 2, minus 1, 3, terus yang B-nya 1, 2, 1. Nah, matriks yang bagian ketiga, 1, 1, 3, kita ganti sama bagian hasil. Jadi 4, 2, minus 2. Yang ini, di bagian hasilnya. Nah, setelah itu kita tinggal cari determinan. Caranya juga sama. Kita tinggal pindahin lagi, salin lagi 2 kolom di depan, kemudian kita tinggal kaliin. Dimana kaliin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dapatlah determinan C-nya itu
minus 36. Kemudian, untuk mencari nilai A, B, C, nah, ini ada rumusnya. Jadi, buat nyari A itu berarti determinan A per atau dibagi sama determinan normalnya. Nah, karena kita udah dapetin hasilnya semuanya, berarti kita tinggal cari aja hasilnya. Determinan A itu kan 18. Kemudian determinan yang normalnya itu kan 9. Berarti 18 per 9 sama dengan 2. Kemudian untuk yang B, itu cara nyarinya juga determinan B dibagi sama determinan normal. Determinan B-nya itu kan dapatlah 36. Determinan normalnya itu kan 9. Jadi 36 dibagi 9 itu 4. Untuk yang C juga sama. Determinan C-nya itu kan dapatlah minus 36. Determinan normalnya 9. Jadi dapatlah nilai C-nya 4. Minus 4 maksudnya. Jadi dapatlah A-nya itu 2, B-nya 4, C-nya minus 4. Nah, pokoknya di dalam Cramer's rule ini, bedanya adalah untuk cari nilai ABC-nya itu kita harus cari determinannya, dan jangan lupa kalau misalnya kita mau cari yang A, berarti yang A ini kita ganti deretan baris kolomnya ini, kita ganti sama hasilnya itu. Pokoknya intinya beda di determinannya aja dan cara carinya.